Shalom, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami ucapkan welcome home. Dan supaya Anda senantiasa terhubung dengan kami, Anda dapat mengikuti akun media sosial kami baik YouTube maupun IG dengan username GMS Semarang. Mari kita persiapkan hati kita dan juga berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan serta responi setiap pesan yang disampaikan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini dan kiranya Engkau hadir melawat kami sehingga kami bertumbuh dan juga semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami siap beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Semuanya siap bersuka bagi Tuhan, amin. Hey, kami siap bersuka bagimu Tuhan. Perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku, ku kagum-akanmu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku.
hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi semuanya lebih siap memuji nama Tuhan. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
sucikan, ku diangkat, kau berikan damai, tenang kekal. Oh, mari sembah Dia. Kau Allah yang selalu ada di sisiku, menggandengku, memegang tanganku. Oh, Kau Allah yang selalu ada di sisiku, memegang tanganku. Tak pernah kau lepaskan sedetikku. Kau Yesus yang selalu memegang tanganku erat, tak pernah kau lepaskan sedetik pun. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
Puji Tuhan, hari ini kita semakin dikuatkan dan juga disegarkan oleh hadirat Tuhan yang sudah melawat hati kita. Dan bila Anda rindu untuk didoakan untuk setiap pergumulan Anda dapat menghubungi nomor WA kami di nomor 08222 3390. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hosti dan anggur, atau Anda dapat juga memakai roti tawar, biskuit, air putih maupun teh. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur melalui transfer ke nomor rekening yang tertera dalam layar kaca Anda, atau Anda dapat men-scan QR Code yang ada. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami boleh menjadi pengelola-pengelola yang benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau disenangkan oleh setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Bernard Samuel, Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapan hati kita lebih lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya meyakini kasih anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Itulah yang membuat kita mampu menghadapi segala situasi apapun juga. Dan saya meyakini Tuhan juga menuntun kita, memberkati kita di dalam pekerjaan yang kita jalani, yang kita geluti di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Semua orang pasti menghendaki berkat Tuhan di dalam pekerjaan atau yang namanya promosi. Dan Tuhan juga pasti menyertai, memberkatinya meskipun dengan caranya Tuhan. Dan hasil akhirnya diselesaikan untuk tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada dua cara, self-promotion versus divine promotion. Dan khotbah saya hari ini, saya beri judul adalah self-promotion. Dan merupakan nanti khotbah seri yang kedua berbicara mengenai divine promotion. Kita akan belajar kekeliruan, kesalahan dari seseorang yang namanya Abimelek. Konspirasi daripada Abimelek, bagaimana dia berusaha dengan kekuatannya mengalami berkat, mengalami promosi daripada Tuhan. Dan kesalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk supaya kita tidak tiru atau ikuti teladannya. Mari kita lihat bersama-sama dalam Hakim 9 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarganya. Tokoh Alkitab yang satu ini namanya Abimelek. Abimelek dikatakan pergi ke Sikem, kota asalnya, kota keluarganya. Dan Sikem juga ternyata adalah kota yang letaknya sangat strategis, kota perdagangan yang menghubungkan pesisir laut dengan lembah Yordan. Dan menurut orang-orang waktu itu, orang yang menguasai kota Sikem, kota yang sangat strategis, pasti menguasai perdagangan dan sangat penting. Dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita, ada pertanyaan ini yang muncul. Pertanyaan ini berbicara mengenai apakah lokasi adalah kunci kesuksesan dalam pekerjaan. Abimelek pergi ke Sikem, Sikem merupakan posisi lokasi yang strategis. Kita mendengar bagaimana katanya kunci rahasia kesuksesan keberhasilan dalam pekerjaan adalah lokasi, lokasi dan lokasi. Saya meyakini lokasi yang strategis juga perlu kita pilih di dalam pekerjaan kita. Kalau kita cari tempat bisnis, cari tempat pekerjaan, tentu saja daerah atau kota yang ramai, yang strategis menjadi perhatian, menjadi fokus utama untuk kita masuk di dalamnya. Tidak ada yang salah mencari lokasi yang strategis. Kalau kita cari rumah misalnya properti, tentu saja cari lokasi yang strategis dengan harga yang kalau bisa murah atau terjangkau dengan kita. Jangan sampai beli properti, kemudian tidak ada akses jalan, kemudian harga properti itu susah naik. Demikian juga dalam pekerjaan atau bisnis. Lokasi memang menentukan keberhasilan, kesuksesan. Dan Abimelek waktu itu dengan jeli, dia merasa perlu ke Sikem. Meskipun lokasi adalah penting, tetapi saya meyakini itu bukan satu-satunya. Jadi kalau hari ini kita merasa tempat pekerjaan kita, tempat bisnis kita sepertinya tidak dalam posisi yang strategis, bangun terlebih dahulu nilai-nilai prinsip yang lain. Dan kalau ada kesempatan untuk pindah ke lokasi yang strategis.
maka dengan anugerah Tuhan kita bisa pergi atau pindah ke lokasi yang strategis. Kenapa saya berkata lokasi bukan satu-satunya? Karena kita teringat kisah Abraham dengan Lot. Ternak mereka makin banyak. Terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dengan Lot. Abraham seseorang yang rendah hati berkata kepada Lot, ponakannya saudaranya, kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dia membawa keluarga ternaknya pindah ke sebuah padang yang subur, banyak air, padang rumput yang hijau, namun dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Lot memilih lokasi yang strategis, tetapi kita tahu cerita akhirnya, harta bendanya habis, bahkan istrinya menjadi tiang garam, lalu dia hanya selamat dengan 2 anak perempuannya. Itu pun anak perempuannya melakukan incest, hubungan badan dengan papahnya sendiri. Dan lahirlah keturunan bangsa-bangsa yang selalu berseteru dengan Tuhan. Saya meyakini lokasi pun dipakai Tuhan. Lokasi strategis kalau kita ada kesempatan pindahlah ke lokasi itu. Tapi kalau belum ada kesempatan kita meyakini ketika kita mengerjakan bagian kita dan berharap kepada anugerahnya Tuhan tetap memberkati. Saya teringat perjalanan gereja Mawar Sharon di Semarang pun juga demikian. Dulu kita sewa tempat sebuah gudang yang dari jalan raya pun tak kelihatan. Letter L begitu, gang sempit kita pakai di sana. Tapi kita melihat anugerah Tuhan. Hari ini gereja ini terus bertumbuh karena kita tahu bukan hanya sekedar lokasi. Meskipun kalau ada kesempatan pilihlah lokasi yang terbaik. Abimelek pun mencoba menaklukkan atau menguasai lokasi. Ayat yang kedua kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu Saudara terus saja buka Hakim-Hakim pasal 9. Ayat yang kedua, tolong katakan kepada seluruh warga kota Syichem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Syichem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka memang ia saudara kita. Dikatakan Abimelek bukan hanya ke kota Syichem. Langkah yang kedua dia berkata tolong katakan. Abimelek seorang ahli pidato atau orator yang sangat hebat. Kalimat yang dia ucapkan akhirnya mengubah pandangan orang-orang waktu itu. Abimelek sebetulnya punya 69 saudara. Dan 69 saudara adalah memiliki kans yang sama untuk jadi pemimpin waktu itu. Tapi dengan perkataannya Abimelek, seluruh keluarga, seluruh warga waktu itu bahkan berubah cara pandang karena ucapan mulutnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara mulut kita, lidah kita sangat berkuasa. Lidah kita bisa mengangkat atau menjatuhkan. Lidah kita bisa membangun sesuatu atau menghancurkan, meruntuhkan. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Apalagi kita sengaja menebar berita bohong, berita gosip. Hanya untuk supaya bisnis atau pekerjaan karir kita naik. Kita sengaja buat isu negatif mungkin di tempat pekerjaan kita supaya bos kita mempromosikan kita. Kita mungkin berkata-kata yang negatif mengenai saingan bisnis kita supaya bisnis kita hebat. Hati-hati dengan perkataan kita karena kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan Abimelek dia menggunakan kata-katanya, menggunakan lidahnya. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam menggunakan kata-kata kita. Jangan untuk kepentingan kita, keuntungan kita. Sehingga kita menekan atau menebarkan berita-berita yang palsu, berita fitnah, berita yang bohong hanya untuk keuntungan kita. Satu saat kita harus mempertanggungjawabkan lidah kita. Bahkan dalam Yakobus 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus pun memperingatkan kita, hati-hati dengan lidah kita. Lidah memang di antara bagian tubuh yang lain
mungkin kecil ukurannya. Tapi lidah seperti api kecil bisa membakar hutan yang besar. Hati-hati mempergunakan lidah kita. Hati-hati ketika kita berkata-kata. Kalau iya firman Tuhan ngajarkan, hendaklah kita berkata iya. Jangan pelin-pelan, jangan bolak-balik dalam lidah kita. Jangan kita tidak konsisten. Kita harus punya integritas juga dengan lidah perkataan kita. Karena satu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Kita diberkati Tuhan bukan karena kita menipu, bukan karena kita memfitnah, bukan karena kita merusak orang lain dengan perkataan sehingga kita mengambil keuntungan dan akhirnya kita diberkati. Jangan lakukan hal-hal yang demikian. Dan akhirnya orang-orang terpengaruh dengan perkataan Abimelek, lalu dia tidak berhenti sampai di situ. Mari kita lihat apa yang terus dia lakukan untuk dia mengalami promosi, untuk dia mengalami kekuasaan. Konspirasi daripada Abimelek, ayat yang keempat. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Kuil Baal berbicara mengenai penyembahan. Dan waktu itu dunia politik dengan dunia agama saling pengaruh mempengaruhi. Politik sengaja mengatur supaya lewat agama dapat keuntungan, dapat uang. Bahkan di zaman itu ada yang namanya pelacur-pelacur bakti atau wanita-wanita yang dipilih menjadi pelacur bakti. Penyembahan berhala lewat pelacuran dan dapat uang. Dimanfaatkan. Agama waktu itu, kuil waktu itu yang merupakan pusat ibadah dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Namun tidak demikian di dalam kehidupan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tuhan mengajar yang berbeda. Justru ibadah. Justru aktivitas keagamaan dilakukan bukan untuk cari keuntungan diri sendiri. Dilakukan dengan kemurnian hati untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Bangsa Yahudi berbeda dengan bangsa kebanyakan waktu itu di zaman ribuan tahun lalu. Dan prinsip yang sama seharusnya ada di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara mengenai gereja, kalau kita berbicara mengenai ibadah, kita berbicara mengenai kebaktian, aktivitas agamawi. Apakah kita pikir itu untuk mendatangkan keuntungan bagi kita? Kita pikir Tuhan seperti vending machine. Ketika dimasukin koin tertentu, lalu keluar produk yang kita inginkan. Ketika kita memberi persembahan, melayani, atau rutin ke gereja, lalu kita berharap Tuhan lakukan ini dan itu. Tidak ada yang salah ketika kita berharap Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tapi jangan pandang Tuhan seperti vending machine. Jangan pandang Tuhan dan kita manfaatkan. Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dia menulis surat demikian. 1 Timotius 6 ayat 5-9. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahkan Paulus pun mengingatkan, ibadah memang membawa keuntungan, tapi harus dengan motivasi hati yang benar. Jangan manfaatkan Tuhan. Jangan pikir Tuhan seperti vending machine. Kita lakukan A, B, C, dan D supaya kita diberkati ini dan itu. Meskipun saya meyakini, kita meyakini berkat Tuhan dalam keuangan, dalam pekerjaan kita pun berasal dari Dia. Abimelek, dia menguasai, dia mencoba melakukan hal-hal yang dunia kerjakan. Kuil Baal Berit, dia manfaatkan. Dan apa yang dia lakukan berikutnya, bahkan dia membayar, dikatakan di dalam ayat yang keempat, ayat yang kesama. Lalu Abimelek memberi uang perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, tadi Abimelek mempergunakan agama. Saya tulis tidak benar memanfaatkan agama untuk kepentingan diri sendiri. Agama atau rutinitas aktivitas keagamaan kita harusnya sebagai wujud ekspresi cinta kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
Dan dia justru selanjutnya mempergunakan uang itu untuk membayar orang-orang jahat, orang-orang tak bermoral. Perhatikan baik-baik, menggunakan rancangan jahat akan berbalik rancangan itu menyerang kita. Jangan lakukan hal-hal yang curang Bapak Ibu Saudara. Saya mengerti pergumulan kita hari-hari ini di tengah-tengah pandemik soal pekerjaan, soal bisnis. Saya berdoa kita memperoleh terobosan yang benar daripada Tuhan. Tapi jangan lakukan dengan cara-cara yang benar menurut pandangan kita. Justru kita akan lihat akhir kehidupan Abimelek berakhir dengan sangat tragis dan memalukan. Lanjut ayat yang kelima. Apa yang dia kerjakan kemudian? Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Bukan hanya tadi dia cari lokasi strategis, bukan hanya perkataan yang mempengaruhi, bukan hanya memanfaatkan keagamaan, bukan hanya membayar orang-orang jahat. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 5 dikatakan, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubaal tinggal hidup karena dia menyembunyikan diri. Dan Abimelek melakukan hal yang begitu mengerikan. Dia membunuh saudaranya sendiri. Satu bapak lain ibu sih memang. Dia membunuh saudaranya. Dia bersaudara 70 total. Dia bunuh ada 68. Karena dia 69 dan satu lagi melarikan diri. Dia bunuh 68 saudaranya di sebuah batu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mempromosikan diri. Hanya untuk apa? Hanya untuk membuat dia menjadi orang hebat. Hanya untuk apa? Hanya untuk supaya dia bisa menguasai segala sesuatu. Menguasai harta, posisi, kedudukan. Dia tega membunuh. Mungkin kita berkata, saya gak senekat itu Pastor Bernard membunuh orang secara kejam. Tapi bisa saja mungkin tidak membunuh lewat perbuatan, tapi membunuh karakter, membunuh iman seseorang dengan perkataan kita. Jangan lakukan hal-hal yang curang. Jangan raih kesuksesan dengan korbankan orang lain. Jangan pernah korbankan orang lain untuk kesuksesan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita berada di dalam jalan yang salah. Langit di atas kita jadi langit tertutup. Tanah di bawah kita menjadi tanah besi, tanah keras, tanah yang tandus. Jangan korbankan orang lain demi keberhasilan kesuksesan kita. Abimelek terus melakukan hal-hal yang begitu mengerikan. Terus melakukan hal-hal yang begitu curang. Sehingga saya beri tagline Abimelek's konspirasi. Bagaimana Abimelek mengkonspirasi supaya dia mendapat keuntungan. Dan mari kita lihat, mari perhatikan apa yang terjadi berikutnya ayat yang ke-6. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Syichem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Syichem. Syichem, kalau kita lihat sejarahnya di masa lalu, adalah kota pusat kebangunan rohani terjadi. Tetapi ironis, Syichem akhirnya menjadi tempat lahirnya kejahatan. Kalau kita perhatikan kitab-kitab sebelumnya, di Syichem minimal ada 2 kejadian, 2 peristiwa. Di mana lahirnya kebangunan rohani itu. Yang pertama di zamannya Yakub, dia bertemu dengan Tuhan. Lalu dia berkata kepada seluruh keluarganya, kumpulkan dewa-dewa asing itu. Kita letakkan di Syichem. Dan mereka kemudian akhirnya mengakui Allah yang hidup, Allah yang benar. Peristiwa yang kedua yang bersejarah di Syichem yang saya sebut sehingga akhirnya tempat lahirnya kebangunan rohani. Adalah ketika Yosua di akhir hidupnya. Dia kumpulkan seluruh bangsa dan dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Dan ada satu ayat yang begitu terkenal yang sering kita kutip. Ayat itu berkata, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang begitu terkenal. Di mana dia ucapkan, Yosua ucapkan di Syichem. Minimal 2 kejadian itu menceritakan Syichem adalah tempat kebangunan rohani di zamannya Yakub. Dan ratusan tahun atau setelah itu di zamannya Yosua. Mereka menyerahkan Allah asing. Mereka berkomitmen hanya untuk menyembah Tuhan yang hidup di Syichem. Tapi di tempat yang sama, Abimelek justru menjadikan tempat itu tempat lahirnya pemberontakan. Tempat lahirnya kejahatan. Bapak Ibu Saudara, keluarga di mana kita dilahirkan
Kalau kita dilahirkan di keluarga yang takut dan cinta akan Tuhan, bersyukurlah. Jangan ubah fondasi itu. Kemudian berpikir dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara curang hanya untuk kita dapat berkat. Tempat lahirnya kita di keluarga yang gak sempurna itu. Apalagi keluarga kita cinta dan takut akan Tuhan. Jangan dirubah. Itu tempat terjadinya kebangunan rohani. Membawa kita, menuntun kita sampai hari ini. Atau sebaliknya kalau keluarga kita belum kenal Tuhan, belum cinta Tuhan, belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi hari ini kita bisa kenal Tuhan. Berdoa dan berharaplah keluarga kita pun satu saat bisa kenal Tuhan. Syichem ironis sekali berubah menjadi tempat lahirnya kejahatan. Padahal dulu adalah tempat kebangunan rohani. Jangan rubah hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hidup kita pernah mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan, itu yang membuat kita sungguh-sungguh menyala-nyala dan berapi-api kepada Dia. Jangan rubah hati dan hidup kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, tetaplah Tuhan Yesus menjadi yang utama dan pertama di dalam hidup kita. Hidup kita yang telah terjadi kebangunan rohani itu juga pertahankan sampai akhir, pertahankan sampai selesai. Sampai finishing well, sampai finishing strong. Jangan rubah menjadi tempat lahirnya kejahatan dalam hati dan hidup kita. Tapi Abimelek begitu sayang sekali. Dia tidak mengerti perjalanan sejarah leluhurnya dahulu. Sehingga dia mengubah tempat itu justru menjadi tempat pemberontakan, menjadi tempat kejahatan. Kita meyakini ketika kita mengikuti Tuhan, selalu Tuhan berkata, Yesus bahkan mengajar, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Apa itu kerajaan? Kerajaan kalau menggunakan bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris dipakai kata kingdom. Kingdom berasal dari dua kata king atau raja plus dominion, memerintah. Kalau Yesus mengajar carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan berbicara mengenai raja yang memerintah. Tanyakan ini selalu dalam hati kita. Siapakah raja yang memerintah di dalam hidup kita? Kalau dulu mungkin belasan tahun, puluhan tahun lalu, entah kita waktu mahasiswa atau waktu kapan pernah mengalami pertobatan cinta mula-mula. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Meskipun menghadapi masa yang sukar seperti pandemik ini, jangan kompromikan hati dan iman kita. Yesus berkata cari dahulu kerajaan. Kerajaan cari kemana? Bukan cari kemana-mana. Kerajaan itu adalah king and dominion. Siapa yang memerintah dalam hidup kita. Itulah kerajaan. Kalau kita berbicara mengenai kerajaan sorga berarti Tuhan Yesus yang memerintah dalam hidup kita. Sampai selamanya termasuk dalam pekerjaan dan keuangan kita. Biarkan Tuhan Yesus yang pegang kendali. Tuhan Yesus yang menjadi motivasi utama kita. Tuhan Yesus yang menjadi inspirasi kita. Untuk kita bisa berjalan di dalam anugerah dan berkat-Nya. Doa saya Bapak Ibu Saudara pun mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, Hakim-Hakim 9. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim. Dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Tadi Yotam ini yang menyelamatkan diri, harusnya dia dibunuh. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Syichem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi, ia akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadi raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadi raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Yotam tadi saudaranya Abimelek yang harusnya dibunuh. Dia meluputkan diri.
Lalu dia bercerita mengenai perumpamaan ada 3 pohon. Pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Dia menyindir Abimelek yang meninggikan diri seperti semak duri. Dia berkata ada pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Dan unik sekali, dari 3 macam pohon itu, Yotam selalu berbicara bahwa pohon-pohon itu tidak mau mengangkat dirinya. Karena mereka lebih memilih untuk memuliakan Allah dan bisa melayani sesama. Pohon zaitun berkata demikian, pohon ara berkata demikian, pohon anggur pun berkata demikian. Mengingatkan kita perkataan Yotam ini. Mengingatkan kita mengenai apa? Perhatikan kalimat ini. Kesuksesan diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama kita. Yotam mengibaratkan Abimelek saudaranya yang membunuh 68 saudaranya itu. Dia perumpamakan Abimelek seperti semak duri yang satu saat akan hangus terbakar api. Tapi tidak demikian seharusnya. Seharusnya kita hidup seperti pohon zaitun, pohon anggur, dan pohon ara. Yang setiap pohon itu mempunyai dampak, mempunyai kegunaan. Tidak hanya sibuk melayang-layang di atas pohon-pohon yang lain menurut istilahnya, bahasanya Yotam waktu itu. Tapi dari perkataan Yotam kita bisa belajar, iya ya, ternyata hidup kita, keberhasilan, berkat Tuhan dalam pekerjaan, berkat Tuhan dalam karir kita. Bukan semata-mata memuaskan hawa nafsu kita. Kalau tidak, kita seperti Abimelek yang dilambangkan seperti semak duri. Tapi bukankah kita seperti pohon zaitun yang minyaknya ada gunanya. Seperti pohon ara yang buahnya jadi manisan, kata Yotam. Seperti buah anggur yang buahnya ada kegunaan untuk memuliakan Allah, untuk melayani orang lain. Demikianlah itu tujuan Tuhan di dalam berkat-Nya lewat pekerjaan, lewat karir kita, lewat bisnis kita. Ayat 22, perhatikan. Tapi setelah itu gak terjadi apa-apa. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel. Ayat 23 dan 24. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Syichem. Sehingga warga kota Syichem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya perhatikan kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan. Dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek saudara mereka. Yang telah membunuh mereka dan kepada warga kota Syichem. Yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Tapi heran, 3 tahun setelah Abimelek melakukan hal yang jahat seolah-olah Tuhan diam. Kadang kita berpikir, kenapa ya orang-orang yang berbisnis curang, orang-orang yang karirnya di perusahaan meningkat karena lakukan hal curang. Kenapa sepertinya Tuhan izinkan kita yang sudah jujur, Bapak Ibu Saudara yang sudah jujur bekerja berbisnis kayaknya gitu-gitu aja. Kita pikir Tuhan itu gak adil. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Penghakiman, keadilan, penghukuman Tuhan akan datang pada waktu Tuhan. Kita bukan hakimnya. Dia hakim yang adil. Seolah-olah 3 tahun tidak terjadi apa-apa. Abimelek kayaknya aman-aman saja meskipun melakukan hal yang curang. Kenapa Tuhan izinkan kadangkala penghukuman tidak langsung terjadi? Itu karena kasih Tuhan menantikan seseorang berbalik bertobat. Itu karena waktu Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Dengan demikian juga dengan kita. Kalau kita sempat melakukan hal yang curang, sepertinya kita berkata kita baik-baik saja. Hati-hati. Kita sedang masuk di dalam masa percobaan, masa transisi. Seharusnya kita bertobat. Atau kita diperlakukan curang oleh seseorang, tetap dialah hakim yang adil, yang tahu waktu yang tepat. Dan setelah 3 tahun lewat, keadilan penghukuman Tuhan terjadi. Tiba-tiba ada semangat yang jahat, ayat 23. Selalu orang yang melakukan hal curang itu menjadi celah untuk kuasa gelap masuk dan mengobrak-ngabrik, mengacaukan. Demikian juga dengan Abimelek. Orang-orang yang dulunya mendukung dia melakukan kejahatan dan kekerasan. Secara heran berbalik menyerang dia. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Abimelek mati dengan cara tragis. Ketika dia berperang, seorang wanita dari atas tembok menjatuhkan batu kilangan yang besar. Bum! Ke atas kepalanya dan kepalanya pecah. Dia dibunuh oleh seorang wanita. Sehingga ketika dia mau mati, dia malu kalau dibunuh oleh seorang wanita. Dia minta bujang pembawa senjatanya, bunuhlah aku.
Masakan aku mati di tangan seorang wanita biasa, dari atas tembok dijatuhkan batu. Mati yang mengenaskan. Itulah akhir kehidupan daripada orang yang melakukan hal-hal yang curang. Self promotion. Melakukan hal-hal menurut dirinya sendiri. Hanya untuk diberkati. Tidak demikian dengan kita. Lakukan hal-hal yang benar. Dari sepanjang riwayat konspirasi Abimelek. Ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan buat pekerjaan kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan hal yang curang. Jangan gunakan kata-kata kita untuk menggosip, memfitnah supaya saingan atau partner bisnis kita hancur. Jangan membuat sesuatu menghalalkan segala cara. No, gak boleh. Jangan lakukan hal curang. Kalau kita lakukan hal yang curang, langit di atas kita akan jadi sorga yang tertutup. Bahkan Tuhan pun menentang kita. Aplikasi yang kedua, kalau kita pernah lakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, di dalam pekerjaan, dalam karir kita, maka hal yang kedua aplikasinya adalah bertobat dan selesaikan. Kalau pernah waktu-waktu yang lalu, kita ribut dengan partner kita. Kita melakukan hal-hal yang curang. Selesaikan, bertobat. Karena tanpa dengan cara itu, Tuhan tidak akan pernah memberkati, menuntun kita. Karena yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan dan segala dosa kita. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang peka untuk dengar, tangannya tidak kurang panjang. Tapi yang memisahkan kita adalah dosa dan kejahatan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya diberkati dalam pekerjaan? Hiduplah takut akan Tuhan. Lakukan cara-cara yang benar. Prinsip-prinsip yang benar, ketekunan, kerajinan dalam pekerjaan, integritas dalam pekerjaan, setiap perkara kecil. Mengasah talenta kita. Berharap kepada Tuhan kasih karunia-Nya, bangun koneksi dengan baik, lakukanlah hal-hal yang benar. Dengan fondasi takut akan Tuhan. Itulah yang membuat pekerjaan kita diberkati. Hari ini kita belajar dari teladan yang salah. Nanti saya lanjutkan dalam minggu-minggu berikutnya. Bagaimana ada namanya divine promotion. Dan saya berdoa itu yang akan Bapak Ibu Saudara alami. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana kesalahan Abimelek membawa dia di dalam kondisi hidup yang mengerikan pada akhirnya. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan kita akan melihat anugerah penyertaan berkatnya pun ada dalam pekerjaan, ada dalam hal keuangan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah membiarkan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya ya Tuhan. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan bersama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dengan iman kita, Kau tunjukkan kasih. Amin Yesus. Kami percaya selalu kepadamu. Kau menyertai kami dalam semua aspek, termasuk dalam pekerjaan dan keuangan. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat
Angkat hati dan suara kita. Nyanyikan lagu ini dari awal. Jadikan doa kita, iman kita, ucapan syukur kita katakan, Bapa, Kau setia. Ini iman kami, ini percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ini membuat kami, hati kami tenang. Haleluya. Lah jiwaku aman bersama. Haleluya Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari siapkan perjamuan kudus yang sudah kita persiapkan masing-masing. Baik itu hosti dan anggur, mungkin roti tawar, mungkin biskuit dengan teh atau air putih. Atau apapun juga yang Bapak Ibu Saudara sudah persiapkan. Mari siapkan bersama-sama, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya berdoa lewat perjamuan kudus ini hati dan iman kita dikuatkan. Kita juga melihat bahwa Tuhan menyertai di dalam pekerjaan, dalam keuangan kita. Meskipun dengan caranya Tuhan. Dan untuk tujuan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan roti. Angkat roti kita masing-masing dengan tangan kanan kita. Melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya di atas Kalvari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kondisi pandemik krisis tak pernah mengubah kebenaran. Tak pernah mengubah karakter Tuhan. Seringkali kita yang tidak setia. Dia setia kok. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu pergumulan keuangan pekerjaan kita. Dia setia. Buktinya dia sudah mengaruniakan, menyerahkan nyawanya. Darahnya dia curahkan bagi kita. Dan biarkan hati kita hari ini, iman kita tak goyah. Tapi kuat di dalam dia. Mari sebelum kita makan, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berdoa, ambil komitmen yang baru. Minta ampun kalau hari-hari ini kita meninggalkan dia. Hari ini kita melakukan hal-hal yang curang. Hanya untuk pekerjaan kita. Kembali kepada kebenaran itu. Mari masing-masing ambil waktu sejenak untuk berdoa. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, tuntun kami kembali berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami gak perlu takut dan khawatir mengenai pekerjaan. Kami tahu sepanjang kami melakukan bagian kami dengan benar. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur atau air putih atau teh. Setelah kita siapkan, kita juga angkat tinggi melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya.
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, sekali lagi bersyukur buat anugerahnya. Bersyukur buat kebaikannya. Nyawanya sendiri sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Sudah diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau baik. Dulu Engkau baik, hari ini Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan sekali lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang setelah mendengar firman Tuhan dan Anda berkata, Tuhan, aku mau melakukan tadi aplikasi demi aplikasi kebenaran firman Tuhan. Untuk tidak melakukan hal yang curang. Untuk bertobat dan menyelesaikan kalau sekiranya di masa yang lalu kita lakukan kesalahan. Hal-hal yang curang dalam pekerjaan atau bisnis. Dan yang terakhir, hidup takut akan Tuhan. Kalau kau melakukan yang demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu menjadi sebuah ekspresi doa. Izinkan saya berdoa. Tuhan, mau berdoa buat setiap umat-Mu. Kau memperhatikan perjalanan hidup mereka. Tuntun mereka berjalan di dalam kebenaran. Meninggalkan hal-hal yang curang. Tapi melakukan hal-hal yang tepat seperti yang Kau kehendaki. Supaya anugerah dan berkat-Mu senantiasa menuntun menyertai umat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan yang bergumul soal pekerjaan, bisnis, karir mereka. Tuhan berikan jawaban, entah berikan ide-ide brilian tertentu, ide-ide kreatif, atau koneksikan dengan orang-orang tertentu. Sehingga tidak ada seorang pun umat-Mu Tuhan yang berkekurangan. Bahkan berkati mereka sehingga keluarga mereka cukup secara keuangan, secara pekerjaan. Bahkan Tuhan pakai hidup umat-Mu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan dulu sekarang selama-lamanya. Dan selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, amin. Ini doa kami, ini iman kami. Haleluya Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi Kau setia. Amin. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Saya meyakini anugerah dan berkat Tuhan akan menuntun Anda sekalian di dalam pekerjaan sehingga Anda diberkati di dalam pekerjaan dan keuangan. Dan waktu seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memasuki hidup yang baru. Sehingga pekerjaan kita ketika diberkati, kita tahu tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, bagi Anda yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan iman, dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga
dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru. Dan saya percaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai Anda. Dan setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berikan dirimu untuk dimuridkan. Dan kami akan menuntun membimbing Anda untuk dimuridkan. Anda bisa klik link video di atas ini supaya Anda mengerti langkah berikutnya. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Sekali lagi satukan hati kita dalam berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, buat perjamuan kudus yang sudah kami ambil. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai. Kau sekali-kali tak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kami. Dan nama-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarkan mereka menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.